report Gallup yang melaksanakan survei pada tanggal 18 September 2025 pasca terjadinya peristiwa yang terjadi di bulan Agustus September. Alhamdulillah terkait penilaian Law and Order Index, Indonesia berada di ranking 19 dari 140 negara dengan nilai 89, dan pada saat responden ditanya terkait dengan merasa aman berjalan di malam hari atau safe to walk alone at night, 83 responden merasa aman, artinya posisi Indonesia berada di ranking 25 dari 144 negara. Litbang Kompas juga kemudian merilis pada bulan November 2025. Dari survei tersebut, Polri menjadi salah satu lembaga negara yang paling dipercaya dan berada pada posisi peringkat ketiga, dan menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya pada peringkat 1. Tentunya pencapaian ini menjadi kerja keras bagi kita semua untuk terus menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan. Kemudian terkait dengan evaluasi capaian kinerja tahun 2025, indikator keberhasilan, rencana kerja, dan grand strategi serta target-target capaian pada tahun 2026 kami tuangkan sebagai berikut. Capaian kinerja Polri tahun 2026 terbagi dalam 6 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja yang saat ini mencapai rata-rata 91,54% dengan kategori sangat baik, dan ini dikeluarkan oleh kementerian terkait. 6 sasaran strategis tersebut meliputi Kamtibmas, Harkamtibmas sampai dengan pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka, dan melayani. Demikian juga dengan 17 indikator kinerja. Kami mohon izin tidak bacakan satu persatu mengingat batasan waktu, namun kami sudah bagikan buku. Mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami. Kemudian rencana kerja Polri tahun 2006, tentunya Polri menyusun rencana kerja tersebut selaras dengan RCBMN tahun 2025 sampai 2029 dan misi Astacita atau adapun sasaran prioritas Polri mengacu pada prioritas nasional dan rencana kerja pemerintah tahun 2026. Visi misi Polri dalam RKP tentunya memedomani tujuan jangka menengah dalam RJPMN 2025-2029, baik di bidang pertahanan keamanan, yaitu terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan yang terdiri dari 6 sasaran prioritas Polri dan 5 program, mulai dari dukungan manajemen sampai dengan lidik-sidik. Terkait dengan capaian di bidang Harkamtibmas, agenda nasional maupun internasional memiliki multiplier effect yang dapat meningkatkan international trust serta berdampak pada perekonomian dan pembangunan nasional, sehingga Polri harus memastikan seluruh kegiatan berjalan lancar, aman, dan kondusif. Tentunya atas keberhasilan kegiatan tersebut, ini akan berdampak kepada berbagai macam hal, termasuk juga Polri mendapatkan berbagai macam apresiasi, baik dari dalam dan luar negeri. Ada 270 operasi kepolisian, baik yang bersifat terpusat maupun kewilayahan, beberapa event nasional mulai dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan politik, pengamanan hari raya, pengamanan rangkaian internal Interpol internasional maupun konferensi-konferensi internasional, olahraga, termasuk 9 kunjungan tamu negara mulai dari bulan Februari sampai dengan Desember 25. Polri menyadari bahwa stabilitas keamanan atau stabilitas Kamtibmas merupakan salah satu syarat utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa. Ini bisa dilihat dari potret pada saat kita melaksanakan PAM event internasional, MotoGP berhasil membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut sebesar 4,8 triliun, Jakarta EPRIX 2025 2 triliun,
Kemudian pada saat pengamanan Idul Fitri terjadi perputaran uang dari pusat ke daerah sebesar 160,3 triliun dan survei indikator 80,9 masyarakat menyatakan puas. Kemudian pada saat Nataru kemarin, alhamdulillah semuanya berjalan aman dan lancar. Tidak terjadi serangan selama operasi Nataru karena kita menjaga dan mempertahankan zero attack terrorism. Masyarakat dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan pelaksanaan kegiatan malam pergantian tahun 2026 terselenggara dengan tertib. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, optimalisasi pelayanan masyarakat menjadi salah satu fokus kami. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat, Polri melaksanakan penguatan pada beberapa simpul pelayanan utama. Utamanya adalah layanan polisi 110. Layanan ini sesuai dengan standar PBB, Command Center, dan Monitoring Center. Integrasi Smart City sebagai pusat kendali, serta penguatan peran Pamapta dan SPKT sebagai garda terdepan pelayanan kepolisian di lapangan. Terkait dengan penguatan layanan 110 ini, kita terus melakukan perbaikan standar. Kita memberikan waktu respon terhadap panggilan telepon 110 itu selama 10 detik. Ketika tidak diangkat, maka dia akan naik ke jenjang yang lebih tinggi, dari mulai Polsek, Polres, Polda, sampai dengan Mabes Polri. Kami membuat waktu pembatasan ataupun respon cepat untuk bisa datang ke TKP selama 10 menit. Ini juga mengacu standar PBB terkait quick response untuk layanan darurat kepolisian. Kami melakukan integrasi dengan Damkar, RSUD, Grab, Hotline DPR RI, dan ke depan kami terus melakukan perbaikan dengan menyusun berbagai macam regulasi untuk mendukung kegiatan tersebut. Penguatan Command Center dan Monitoring Center dan Smart City ini tentunya terus kami lakukan, dan saat ini kami mendorong agar Command Center, Monitoring Center betul-betul bisa melaksanakan fungsi sebagai komando, kendali, komunikasi, informasi, pelayanan masyarakat. Saat ini kami sedang membuat model Smart City berbasis Road Safety Policing di Bandung, Yogyakarta, Solo, Bali, dan Medan, dan terus akan kita dorong ke beberapa kota. Termasuk tadi kami laporkan bahwa kami menghidupkan kembali Pamapta berdasarkan Skep Kapolri tanggal 21 September 2025, di mana kegiatan tugas pokok Pamapta ini mulai dari penerimaan laporan pengaduan, tindakan pertama di TKP, sampai dengan penanganan perkara ringan dan penyelenggaraan pengendalian operasional sehari-hari. Kegiatan yang kita lakukan didukung oleh digitalisasi melalui aplikasi SOT, Sistem Operasi Terpadu, untuk monitoring keberadaan anggota di lapangan pada saat pelaksanaan operasi. Sistem Daily Operation Reporting System, sistem pelaporan kegiatan harian dan kontingensi operasional Polri, serta Early Warning System, identifikasi Guantipmas, analisa crime mapping, hotspot, dan road mapping yang terintegrasi dengan seluruh stakeholder terkait. Kemudian terkait dengan Smart City Polri Road Safety Policing. Smart City adalah model layanan digital kolaboratif antara Polri dan stakeholder terkait yang bertujuan untuk mewujudkan Kansel Tiptiar Lantas, penguatan Harkantipmas, pelayanan program pelayanan publik yang cepat, modern, dan terpercaya. Smart City mengintegrasikan sistem device modern yang dilengkapi dengan CCTV yang dilengkapi dengan face recognition, patroli cyber fungsional, di mana saat ini CCTV yang sudah terintegrasi sebanyak 1.392. Adapun outcome Smart City yang diharapkan adalah peningkatan kecepatan respon cepat, penurunan risiko fatalitas kecelakaan, peningkatan kepuasan masyarakat, tersedianya data akurat untuk analisa pimpinan dalam mengambil keputusan strategis, evaluasi kebijakan berbasis eviden, dan mendukung terwujudnya pelayanan publik modern, dan seterusnya. Kemudian kami fokus untuk terus mengembangkan Babin Kamtipmas sebagai ujung tombak, berperan dalam membangun kemitraan deteksi dini melalui pendekatan problem oriented policing.
Babin Kamtibmas adalah tampilan Polri yang humanis dan melayani, dan mereka menjadi salah satu Polri yang serba bisa dan kadang-kadang disebut Superman. Saat ini jumlahnya masih 49%, oleh karena itu kita harus melayani hampir seluruh desa untuk mendorong konsep satu desa, satu kelurahan. Oleh karena itu kami terus melakukan upaya pengembangan melalui strategi pemenuhan, baik melalui rekrutmen, kompetensi khusus, Babin Kamtibmas, termasuk memberikan penugasan kepada bintara senior dan juga bintara-bintara yang ada di fungsi untuk menjadi Babin Kamtibmas. Mereka melaksanakan tugas mulai dari door to door, problem solving, dan deteksi dini. Kemudian untuk di wilayah perkotaan, kami juga tentunya ingin memberikan pelayanan karena wilayahnya yang cukup luas, sehingga kita membentuk polisi RW. Saat ini jumlah polisi RW ada 130.726 dan jumlah RW sebanyak 357.361. Alhamdulillah, dari anggota Babin Kamtibmas di Polsek Samarinda Ulu, yang bersangkutan telah berhasil menjadi nominator pada saat Hugeng Award 2025, dan saat ini yang bersangkutan kami berikan penghargaan untuk bisa sekolah, dan yang awalnya berpangkat Aibda atau Aibtu saat ini sudah menjadi Ibda, dan dia memiliki kegiatan sampingan melaksanakan kegiatan gali kubur secara gratis untuk masyarakat. Polri juga terus mengembangkan BOS V2 untuk menerima laporan sekaligus memberikan evaluasi terhadap kinerja Babin Kamtibmas dan melaksanakan komunikasi dengan masyarakat. Kami terus mendorong agar Babin Kamtibmas betul-betul bisa menjadi polisi yang cerdas dan serba bisa. Kehadiran polisi di tengah masyarakat tentunya juga dilaksanakan dalam bentuk-bentuk lain seperti Jumat Curhat dan Minggu Kasih. Dalam kegiatan ini Polri berdialog langsung dengan masyarakat guna menyerap aspirasi, menerima keluhan, menyelesaikan masalah, termasuk melaksanakan berbagai macam kegiatan patroli perintis kota, patroli perintis presisi. Ini untuk mewujudkan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, memberikan pelayanan, memberikan rasa aman, membangun kemitraan, melakukan problem solving, dan mencegah gangguan Kamtibmas. Kami juga menyadari bahwa jumlah Polri belum optimal, oleh karena itu untuk menghadapi berbagai tantangan Harkamtibmas, kami melakukan kemitraan, kebersamaan dengan masyarakat. Polri melakukan kegiatan Harkamtibmas dengan mengedepankan community policing. Antara lain yang dilakukan adalah bagaimana Polri melibatkan organisasi kemasyarakat dan organisasi kepemudaan untuk terlibat dalam mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan bersilaturahmi kepada tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk merawat kerukunan, termasuk tentunya menyelenggarakan doa-doa bersama pada saat situasi di lapangan eskalasinya meningkat. Kita juga melaksanakan kegiatan apel Kamtibmas dengan saudara-saudara kita, para pengemudi ojek online dalam program apel Ojol Kamtibmas. Kita melaksanakan kegiatan bersama dengan Swakarsa Pengamanan Kedaerahan dan juga melibatkan teman-teman yang ada di dalam organisasi-organisasi, mengajak bersama insan pers, buruh, dan elemen bangsa lainnya. Polri juga fokus dalam pemenuhan fasilitas bagi kelompok rentan. Tahun 2023 sampai dengan 2025, Polri menyediakan 19.105 fasilitas penunjang kelompok rentan yang terdiri dari ruang ramah anak, ruang laktasi, tanda khusus disabilitas, jalur khusus disabilitas, toilet khusus disabilitas, tempat parkir khusus disabilitas, dan seterusnya.
Terkait dengan pelayanan kelompok rentan, kami juga terus mendorong kita bangunnya struktur baru. Salah satunya diawali dengan program Rise and Speak yang mendorong edukasi, pencegahan, serta penanganan kekerasan dan TPP. Pada tahun 2025, kita telah melaksanakan kegiatan menjangkau 7.300 peserta untuk mengedukasi masyarakat dan memperkuat sinergi dengan program-program Lapor Bupolwan, Kids Corner, Pojok Konsultasi, Wall of Hope, dan program He4C Awards. Untuk Polri memperoleh penghargaan dari International Association of Women Police atau IAWP sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kontribusi tinggi dalam memajukan pemberdayaan perempuan dalam pemolisian. Polri menyelenggarakan He4C Award yang bekerja sama dengan UN Women hingga Komnas Perempuan untuk mendorong Kasatker dan Kasatwil mengembangkan inovasi yang mendukung gerakan kesetaraan gender termasuk pelindungan kelompok rentan. Kemudian untuk melayani masyarakat yang berada di luar negeri, pelayanan diaspora, termasuk juga penanganan terhadap kasus-kasus transnational crime, Polri tentunya mendorong instrumen strategis, yaitu anggota-anggota yang bertugas sebagai Atpol, STP, dan SLO. Oleh karena itu, ke depan kita akan terus mendorong pengembangan di wilayah 5 akreditasi terbaru, yaitu di KBRI, Beijing, Yangon, Phnom Penh, Port Moresby, lain-lain. Dan tentunya kita juga akan menyesuaikan leveling jabatan dan pangkat, sehingga pada saat mereka melaksanakan tugasnya bisa setara dengan negara-negara lain. Polri juga memiliki kontribusi Polri terhadap kegiatan-kegiatan perdamaian dunia. Kita telah mengirim 3.682 personel pada 21 misi di 19 negara. Polri memiliki pusat misi internasional terbesar di Asia Tenggara yang terakreditasi PBB. Kita telah melakukan 4 pelatihan selama tahun 2025 yang diikuti oleh 42 peserta dari berbagai negara. Indonesia saat ini ada pada peringkat ke-7 dunia sebagai negara yang paling berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Ada 140 personil saat ini yang berada di FPU MINUSCA Afrika Tengah, 25 diantaranya Polwan, dan 46 personil bertugas sebagai IPO pada 5 misi internasional yang berada di Sudan, Republik Demokratik Kongo, Siprus, Afrika Tengah, dan Abyei. Oleh karena itu, tentunya kegiatan-kegiatan ini terus akan kita tingkatkan dan kita optimalkan untuk membawa dan menjaga agar Indonesia terlibat aktif dalam perdamaian dunia. Kemudian terkait dengan transformasi digital, Polri tentunya terus mendorong berbagai macam pelayanan publik untuk mengurangi rantai birokrat yang terlalu panjang dan memberikan pelayanan dalam bentuk gadget. Beberapa waktu yang lalu mungkin sudah kami sampaikan, namun saat ini Polri telah membangun Super App Polri Presisi. Di dalamnya memberikan pelayanan terhadap SIM, mulai dari Sinar, STNK, kemudian ujian teori online, pelayanan SKCK online, SP 2HP online, termasuk juga Cyber TV dan Polri TV Radio yang menginformasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional kepolisian. Terdapat penilaian indeks kemasyarakatan dan juga apresiasi dari Kementerian PAN-RB. Polri juga tentunya terus berkomitmen untuk mengarah mendukung satu data Indonesia dan sistem pemerintahan berbasis SPBE untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berbasis digital. Selanjutnya, berbagai macam program tersebut akan kita satukan sehingga akan mendorong terwujudnya predictive policing dan tentunya ini akan mendukung di dalam memprediksi dan melaksanakan apa yang akan terjadi di samping dengan
upaya kita juga untuk terus mendorong human intelligence. Kemudian Polri tentunya juga fokus terhadap kasus-kasus yang meresahkan masyarakat. Salah satunya adalah kasus-kasus yang terkait dengan tindak pidana curas. Kita menangani 5.395 kasus dan menyelesaikan 2.939 kasus, khususnya curas, yang terjadi di jam yang paling rawan antara pukul 21 sampai dengan 23.59 menit. Lokasi-lokasi rawan ada di jalanan umum, rumah, pertokoan, persawahan, perairan, tempat parkir, SPBU, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan pemberantasan narkoba, Polri memiliki 5 program, mulai dari pengungkapan tindak pidana narkoba jaringan nasional maupun internasional,